Cerita diawali dengan memperlihatkan suasana malam hari di emper jalan depan sebuah gereja Tallinn, Estonia, di mana Babah Jes sedang akan membelikan cucunya sepeda baru sebagai kado spesial di hari Natal. Namun karena warna biru yang cucunya inginkan tak ada, maka mereka pun pergi dan berharap bisa mendapatkannya suatu saat nanti. Selepas kepergian mereka, sang pemilik lapak pun langsung mengontek jaringannya agar segera memetik sepeda serupa untuk memenuhi permintaan cucu Babah Jes tadi. Yang usut punya usut, stok sepeda jajakan mereka itu semuanya adalah hasil curian. Esok harinya, sang pemilik sepeda yang bernama Matilda pun terpaksa harus berangkat ke sekolah dengan diantarkan langsung oleh ibunya. Meski mereka terjebak di jalanan karena mobilnya mogok, dalam percakapan di teleponnya, Markus atau ayah Matilda yang sedang bertugas di luar negeri terlihat sangat mengkhawatirkan keluarganya, terlebih saat dia menyampaikan kabar perpanjangan tugasnya di sana. Kemudian beralih ke sebuah forum di mana seorang ahli statistik bernama Otto Markoto nampak sedang melakukan presentasi di hadapan para kliennya, dan mengingat algoritma hasil penelitian yang mereka anggap tidak bermutu, terpaksa Otto harus pulang lebih awal sebab pihak perusahaan telah memecatnya. Saat perjalanan pulang, tepatnya di dalam sebuah gerbong kereta, Otto bertemu Matilda bersama ibunya. Bahkan Otto sempat memberikan tempat duduknya kepada ibu Matilda sebelum kemudian terjadi ledakan tragis yang tiba-tiba menghantam gerbong mereka. Tragedi di malam itu pun menyisakan luka mendalam bagi Matilda karena maut telah merenggut nyawa sang ibu di tengah krisis kasih sayang dari seorang ayah yang mestinya dia dapatkan seutuhnya. Atas berita duka tersebut, Markus akhirnya mendapat kesempatan pulang, sembari dalam hatinya bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi saat dia berada jauh dari mereka. Di tempat lain, Otto sebagai salah satu dari korban yang selamat terlihat sedang menggali informasi tentang geng motor Rider of Justice yang satu anggotanya dikabarkan tewas pada kejadian tersebut. Bahkan Otto sempat melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian karena dia menduga kuat jika perseteruan antara geng inilah sebagai pemicunya. Namun karena kurangnya bukti, pihak kepolisian pun tak mau menanggapinya. Selain rasa duka yang menyelimuti, Matilda juga berharap bisa menemukan penyebab tragedi yang menewaskan sang ibu dengan mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya dan mencatatnya pada dinding kamar. Namun di sini Markus terlihat masih belum bisa tenang, bahkan dia seringkali melampiaskan konflik batinnya itu dengan memerahi Matilda. Pada suatu saat, Otto ditemani seorang rekan yang bernama Lennart datang menemui Markus, dan sebagai saksi hidup atas kejadian di gerbong kereta tersebut, Otto menganggap bahwa Markus harus tahu jika tragedi ini bukan kebetulan, melainkan telah direncanakan oleh sekelompok orang yang salah satunya sempat Otto lihat pada gerbong sang sama saat sebelum kejadian. Dengan tidak terlalu memperhatikan apa yang Matilda butuhkan pada situasi itu, Markus terlarut dengan rasa bersalahnya dengan ditemani beberapa botol minuman. Akibatnya, pacar Matilda sendiri jadi sasaran emosional Markus, sehingga hubungan antara ayah dan anak ini semakin terasa sangat tegang. Pada suatu hari, Otto dan Lennart mendatangi seorang hacker handal yang bernama Emmentaler, atau akan saya panggil Emen saja biar tidak balelo dalam penyebutannya, yang dengan kemampuannya Emen bisa mendeteksi wajah misterius lewat komputernya, di mana pria yang Otto curigai itu bernama Pale dan masih saudaranya ketua dari geng Rider of Justice yang bekerja sebagai ahli kelistrikan di stasiun kereta tersebut. Singkat cerita, Markus bersama 3 teman barunya pun langsung mendatangi Pale untuk dimintai keterangan. Meski nyatanya Pale tak mengerti dengan apa yang Markus inginkan, bahkan dia mengancam dan mengusir mereka dari sana. Tak mau menyerah begitu saja, Markus yang sudah terlanjur marah pun lantas kembali menghampiri Pale, dan kali ini dia benar-benar membuatnya mengyunghid tak bernyawa lagi. Apa yang baru saja Markus lakukan sontak membuat 3 temannya panik dan berusaha menghilangkan jejak agar tak terlacak pihak kepolisian. Namun tiba-tiba Lennart melihat sosok pria lain sedang dalam keadaan bulucu dengan posisi tubuh yang seakan ingin disubling lubang knalpotnya.
Saat Markus pulang, Sirius dan pacar Matilda pun sudah berada di rumahnya dan dia sangat memaklumi apa yang telah Markus lakukan terhadap dirinya karena mungkin seperti itulah cara seorang militer menangani krisis dalam hidupnya. Hingga suatu saat Markus pun mengumpulkan semua rekannya dan meminta mereka agar membawanya kepada setiap orang yang dianggap terlibat pada tragedi tersebut sebab dengan ini Markus menyatakan sikap untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya. Så er det sådan, det er. I skaffer information, og så klarer jeg resten. Tak lama setelah itu Matilda datang menagih janji Markus soal rencana akan memanggilkan seorang psikiater untuknya dan dengan spontan Lennart berpura-pura jika dirinya berada pada kapasitas itu lalu membawa Matilda pergi untuk memulai terapi. Mathilde. Sedangkan di tempat lain pemimpin geng Rider of Justice yang bernama Kurt Olsen, ini cucungiknya, terlihat sedang menginterogasi Bodaska atau pria bulucun tadi kalau dia membocorkan rahasia geng tersebut saat pihak kepolisian datang mengidentifikasi mayat saudaranya. Dengan gertakan yang super garang akhirnya Bodaska mengaku telah didatangi oleh 4 orang pria di mana salah satu dari mereka adalah MNC hacker yang handal yang tentunya kawanan geng ini sangat mengenali sosok nama tersebut. Emmentaler. Dan pada saat yang sama Emen nampak sedang fokus dengan persiapan perangkat komputernya yaitu untuk melakukan peretasan terhadap nama-nama pelaku sebagaimana telah diminta Markus. Sedangkan di tempat lain Otto sedang menemani Lennart yang tengah sibuk dengan praktik-praktik anehnya yang menurut dia itu merupakan bagian dari metode terapi klasik untuk menangani trauma Matilda. Jeg er ikke bange for at være tyk. Og jeg er færdig med at prøve at komme til at ligne en eller anden. Namun sejalan dengan waktu akhirnya Matilda pun merasa sedikit janggal dengan sikap 3 pria teman ayahnya yang dianggap sebagai psikiater ini, terlebih soal aktivitas rahasia yang belakangan ini mereka sering lakukan bersama ayahnya di dalam gudang. Han opfører sig bare endnu mere weird, end han nogensinde har gjort før. Singkat cerita, Markus ditemani Otto dan Lennart pun pergi ke rumahnya Emen untuk mengambil perangkat tambahan yang masih belum terangkut, sementara beberapa anggota geng tadi telah berada di sana dengan membawa Bodaska sebagai petunjuk. Dan tiba-tiba tembakan brutal berdesing tepat ke posisi mereka sebelum kemudian dengan sigapnya Markus berhasil merebut satu senjata lalu membantai satu persatu dari anggota geng tersebut hingga tak satu orang pun tersisa. Mengetahui rumahnya jadi target penyerangan geng Rider of Justice, Emen terlihat sedikit panik lantas meminta agar Markus memberi dia senjata dan mengajarkannya cara menembak. Bahkan dia sama sekali tak akan mengerjakan tugasnya jika Markus tak mengabulkan keinginannya tersebut. Aktivitas berlanjut pada hari berikutnya di mana Matilda sudah siap untuk berangkat sekolah, begitupun kegiatan di dalam gudang yang sudah mulai menunjukkan intensitasnya. Bahkan beberapa foto penting serta data-data lengkapnya telah berhasil Emen retas, tinggal berikutnya yaitu menentukan timing dan positioning yang tepat untuk melakukan eksekusi. Dan sejauh ini yang dijadikan target utama oleh Markus yaitu Kurt sebagai pemimpin geng, lalu berikutnya beberapa orang yang juga telah dinyatakan terlibat pada kereta maut itu, sehingga ketiga rekannya yaitu Otto, Lennart, dan Emen dituntut agar melek senjata supaya nanti pas tiba waktunya tidak ngeriakeun. Di sisi lain, kabar bergabungnya 3 orang ini telah diketahui juga oleh Kurt sehingga yang semula menjadikan Bodaska sebagai target awal, kini mereka memilih Otto sebagai opsi kedua mengingat kondisi fisiknya yang cedera dianggapnya akan lebih mudah ditaklukkan. Beruntung pertemuan mereka malam itu telah berhasil Emen retas juga sehingga lebih mempermudah Markus untuk melakukan penyerangan terhadap mereka semua. Singkat cerita, mereka berempat bergegas cepat menuju sebuah restoran yang dijadikan tempat pertemuan para geng tadi. Dan karena tak mau terjadi hal yang lebih buruk, Otto mencoba menasihati Markus agar membatalkan rencananya tersebut. Akan tetapi, yang Otto harapkan jelas tak seindah yang didapatkannya saat itu. Setelah tiba di seberang restoran yang dimaksudkan, tak lama para pemimpin geng mulai keluar dari sana, termasuk diantaranya adalah seorang perempuan yang karenanya Markus terpaksa harus menahan serangannya sejenak sehingga yang didapatkannya hanya beberapa orang anggotanya saja.
Di tengah perjalanan, Emen meminta maaf atas ketidakberaniannya dia dalam menggunakan senjata, alih-alih memohon agar Markus tak mengajaknya lagi, dan di sisi lain rupanya Otto sudah bangkit dari pingsannya, lalu Markus kembali menghampirinya dan membawanya pulang. Beralih ke beberapa anak buah Kurt yang tengah fokus membahas aksi penyerangan terhadap gengnya malam tadi, lalu anak salah satu dari mereka memperlihatkan sebuah postingan tentang Otto dari akun Instagram milik Sirius yang tentunya itu sangat membantu mereka untuk melacak keberadaannya. Jeg kender ham ikke. Han laver gode opskrifter. Sementara Matilda merasa kaget dengan balutan luka di bagian hidung Otto yang dia yakini akibat perbuatan ayahnya. Namun karena tak ingin ketegangan di antara mereka semakin memanas, Otto langsung menenangkan Matilda dengan mengatakan jika ayahnya sedang tidak dalam kondisi baik. Selain itu, Otto juga mengatakan bahwa semua rentetan peristiwa yang telah Matilda catat itu tak akan bisa membantu apa-apa dan hanya membuang-buang waktu saja. Det spilder tid. Sedangkan di dalam gudang, Lanet tampak sedang menikmati makanan yang Bodaska bawakan sambil mendengarkan cerita perjalanan Bodaska bersama almarhum majikannya yaitu Pale. Namun betapa terkejutnya Lanet ketika diketahui jika Pale bukanlah orang yang Otto curigai karena menurut Bodaska, Pale tak pernah menaiki kereta sama sekali. Atas kejanggalan itu, Lanet segera memeriksa komputernya dan sungguh di luar dugaan, ternyata yang telah Otto lihat di kereta benar-benar bukan Pale, melainkan seseorang yang sangat mirip dengannya, yaitu seorang turis asal Mesir, di mana saat ini dia terlihat baru sampai di kampung halamannya. Singkat cerita, Markus telah diberitahu Lanet tentang hal mengejutkan tersebut dan akhirnya Markus sadar bahwa semua informasi yang selama ini didapatkan adalah kesalahan, di mana sejak awal mereka menduga jika geng Rider of Justice bersalah, padahal faktanya tragedi maut itu benar-benar murni kecelakaan. Terlepas dari betapa kerasnya watak Markus, dia nampak tak kuasa menahan rasa frustasi di kepalanya, yang mana dia sangat menyesal telah membuat banyak orang terbunuh karena sebuah informasi yang tidak akurat. Saat malam hari tiba, Otto datang menemui Markus dan mengisahkan kembali sesaat sebelum tragedi itu terjadi, di mana kalau saja tak bertukar tempat duduk dengan istri Markus, maka dirinya lah yang akan tewas. Sambil meneteskan air mata, Otto berpesan agar Markus membiasakan diri hidup tanpa istrinya untuk Matilda, karena di sisi lain, Otto pernah merasakan kehilangan seorang anak oleh kebodohannya, dan saat ini dia hanya bisa menyesal karena anaknya sudah tiada. Det koster tid. Men den har du. Beralih ke Sirius, saat dia hendak pergi, tiba-tiba ada seseorang menangkapnya yang ternyata Kurt dengan anak buahnya datang untuk mengusut keberadaan Otto darinya. Sementara itu, Markus yang merasakan ada sesuatu lantas memeriksanya dan kemudian berlari yang pada saat bersamaan hujanan tembakan mencecar seisi rumah yang sedang makan malam. Ketika beberapa anak buah Kurt mulai memasuki rumah, Markus langsung merampas senjatanya dan berhasil menumbangkan semuanya. Walau tanpa dia sadari, Matilda telah mereka temukan pada persembunyian lantas dibawa pergi. Aja. Setelah berhasil membunuh semua anggota geng di dalam rumah, Markus sadar jika ternyata Matilda telah mereka jadikan jaminan. Mau tidak mau, Markus harus menyerahkan diri dengan melucuti semua senjatanya jika ingin Matilda selamat. Namun tiba-tiba, ya, 4 orang rekan Markus lebih dulu menembak Kurt dan anak buahnya sebelum mereka melepaskan tembakan ke arah tubuhnya. Pada detik-detik kritis, Kurt sempat menanyakan apa kesalahan dirinya sebelum akhirnya dia pun Markus habisi juga. Dengan beberapa luka tembakan di tubuhnya, Markus kemudian berusaha menggendong Matilda untuk mencarikannya ambulans. Dan di sini Matilda menyadari betapa besar perjuangan ayah sang ayah untuk memperbaiki semuanya. Beberapa waktu kemudian, bertepatan dengan malam Natal, mereka pun merayakan dengan meriah sambil menikmati alunan trompet yang Emen tiupkan. Dan di malam itu pula Otto memberi Matilda sepeda baru bersama dengan cucu Babah Jess yang akhirnya mendapatkan hadiah sepeda baru yang diinginkannya. Tamat ending yang sangat membahjeskan.